Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narto SPD dari SD Negeri Asem Gede, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut merupakan kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk menguasai materi baru sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua adalah minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam hal ini dapat menimbulkan keingintahuan murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid, artinya murid belajar dan bekerja dengan cara yang mereka sukai. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid, seperti memberikan teks bacaan materi dalam bentuk yang bervariasi. 2. Diferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. 3. Diferensiasi produk. Murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pertama, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan individu belajar murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Kedua, kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Berikut merupakan kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain
di program pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai jika dikaitkan dengan materi modul 1.1, yakni Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Sehingga melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda akan terpenuhi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid diberi keleluasaan untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berarti guru sudah menerapkan nilai guru penggerak, yakni inovatif. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk kreatif dalam menciptakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran, karena guru harus benar-benar menjadi fasilitator belajar bagi semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi yang diimplementasikan di kelas memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan potensinya. Hal ini tentu berkaitan dengan visi guru penggerak yang sudah saya pelajari pada modul 1.3. Visi guru penggerak haruslah mencerminkan nilai-nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, banyak terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu bernalar kritis. Dengan demikian, melalui pembelajaran berdiferensiasi, visi guru penggerak juga akan terwujud. Pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif pada modul 1.4 memiliki kaitan yang erat dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan memotivasi murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu menciptakan budaya positif di kelas dengan cara-cara menghargai keunikan dan meningkatkan kolaborasi murid. Murid merasa dihargai dan diterima dengan semua perbedaan karakteristiknya, dan ini membantu menciptakan kondisi yang positif di kelas. Murid akan belajar berkolaborasi dalam kelompok sesuai pilihannya, sehingga mereka akan belajar saling menghargai dan juga bekerja sama. Nilai-nilai kebajikan secara otomatis juga akan tertanam dalam diri murid. Dengan demikian, implementasi pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga merupakan cerminan dari upaya menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.